Oke ya, kita buat neuron dulu. Oke, kita buka Kaggle-nya ya. Kosong ya, kita belum ada apa-apa. Yang lain dasar record, tak record aja. Nanti saya share. Ya, kita gunakan library NumPy di sini ya. NumPy seperti ini ya. NumPy kita bikin neuron. Dalam neuron itu ada apa saja? Neuron, kita bikin kelas dulu ya. Neuron. Neuron. Oke, def init sel seperti ini. Dalam neuron ada bobot ya. Ada bobot ya. Kita contohkan di sini bobot bias. Bobot sel bias. Bias. Feedword-nya kita bikin neuron ya, satu bulatan ini loh ya. Kita simulasikan inputan X1, X2 sampai keluar nilai Y. Ya. Ini def feed forward ya, prosesnya feed forward. Self inputan. Seperti ini ya. Inputan. Feed forward. Feed forward-nya. Ya, feed forward-nya. Bagaimana cara menghitungnya kemarin? Nah, ini ya. Feed forward-nya kan. X1, W1, X2, W2 plus B. Bobot. Nah, bobot di sini kita buat sebagai vektor ya, array satu dimensi ya. Nah, kita hitung ya. Apa itu? Kirain konsleting listrik. Saya masih panik kemarin itu loh, Ki. Yon. Ya wis, lanjut. Ya, neuron outputnya ya, outputnya apa tadi? Ini ya, X1. Oh, kita lihat X1-nya. X1. Nah, di Python itu hasilnya gini ya, inputan. Bisa gini ya, seperti ini. Ya, inputan. Nah, terus weight-nya bobot ya, bobotnya juga gitu. Ya, kita bisa ngitung gini. Output X1 dikali, nah W1-nya ya, W1, W2, kita ambil dari bobot seperti ini. Bisa W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah dengan bias. Ini ya. Sudah cukup? Apa Bang, kita lihat ya. Kita kasih nilai return value, returnnya output. Nah, kita bikin eh, kita coba simulasikan di sini. Neuron sama dengan neuron seperti ini ya. Print eh, hasil neuron dot feed forward. Oh, sorry, kita bikin data dulu. Data input kita pakai array ya. Karena inputnya X1-nya kan ada dua kan, satu input X-nya. X1-nya kita kasih berapa misalnya. Di sini contohnya apa ini? Yang kemarin itu mana ya? Oh ini ya, kita simulasikan ini ya. Ya, X1-nya 1, oke 1. 1, 1. X2, oh W-nya berapa? 23 ya? 2,3, kita ganti aja. Bobotnya, oh iya, sorry, neuron. Neuron tadi butuh inputan bobot sama bias. Bobot np.array 2,3. Bias, berapa itu? 1 ya. Bobot bias. Feed forward data input.
Oke, print hasil. Nah, keluar angka berapa ini harusnya? Harusnya 6 ya? Harusnya 6 sih. Harusnya. Kita coba dulu aja. Wih, run. Loh, 6 ya? Ya, silakan sambil dicoba. Ini sambil dicoba seperti ini ya. Silakan yang lain. Coba dulu di masing-masing notebooknya. Ya, silakan dicoba. Kalau ada yang salah, silakan share screen ya. Pak enable dulu. Oke, silakan share screen kalau mau share screen ya. Oke. Oke. Ada yang berhasil sampai keluar angka 6? Gimana, Yono? Bisa ya? Yono, bisa? Oh, saya sih. Wes. Hati-hati ya, Python itu sensitif terhadap indentasi ya. Bisa, Sob. Oke, silakan share screen ya, atau angkat tangan silakan kalau ada trouble ya. Gimana yang lain? Ada? Silakan saya screen ya, biar teman-teman ikut punya juga ya. Silakan bisa, bilang. Oh, nggak join Zoom ya? Join Zoom nggak? Join. Share screen dong. Coba. Ini. Punya ini. Oh, sorry, punya aku tak stop dulu ya. Siapa ini? Siapa ini? Hah? Siapa ini? Hah? Apa tuh? Ada trouble? Yang ada trouble saja ini saya.
Siapa? Oh nih, mau share screen. Oh, oke oke oke. Ini. Hah? Oke. Oke, silakan silakan. Share screen lah. Coba share screen lah. Share screen. Hah? Enggak apa, share screen dong. Biar teman-teman yang lain juga tahu, juga bisa belajar. Bisa, belum? Mana ya, Mas? Ini. Nggak sama lu. Bisa. Coba share screen. Silakan, silakan siapa yang mau share? Nero. Oke, terus neuron duplicate argumen. Nah, keterangannya duplicate. Ada parameter apa itu? Nero, apa Nero? Keterangan apa Nero? Duplicate. Artinya apa itu? Hah? Ada apa Sof? Bukan ini loh. Duplicate argumen bobot. Argumen itu parameter ini loh. Itu ada yang duplicate, ada yang double. Ada dua. Nah, itu sel. Ah, lu nggak sadar kerja, ya betul. Ya coba dirun. Run all lagi. Return, nah, coba apa ya? Returnnya outset di luar fungsinya. Ingat ya, Python itu sensitif terhadap indent. Kalau kamu lihat return seperti ini, yang kita returnkan kan return dari fungsinya kan? Kalau returnnya di sini, dia returnnya miliknya siapa? Milik siapa? Milik kelasnya. Kasih no spasi ke sini supaya dia dianggap returnnya dari fitur. Coba, nah itu loh ya. Nah, oke. Berarti errornya sudah beda kan? Beda error berarti ada perkembangan. Loh iya kan, daripada stuck di situ terus kan, errornya beda berarti ada kemajuan. Bagus itu. Nah, ada yang salah itu apa itu? Bukan. Sorry. Bawah. Scroll bawah. Iteration overloaded. Nah, lihat kan bentuk deklarasi arraymu itu tidak pakai pura-pura awal ya, kotak. Nero itu loh. Oh, Nero. Lihat kan, ini harusnya bukan pura-pura, tapi kotak. Ya, bikin array nah kotak. Loh, kotak. Oh, benar ya. Dan kotak ada atau kotak tok. Kurawalnya dihapus, ini dihapus. Kanannya dihapus. Nah itu kotak. Nah kan kanannya dihapus. Nah, parentesis. Ini masih nyantol satu nyempil situ. Nah bawahnya belum. Santai kawan. Nah, oke, udah ada error ya. Kemajuan lagi, cuma belum keluar nilainya. Nilainya dimunculkan. Enggak keluar nilai itu di print. Hasilnya di print. Coba di print. Print hasil. Di bawahnya. Print hasil. Print. Kasih gini, apa? Buka tutup gini. Kalau Python versi lama bisa kayak gitu, sekarang nggak bisa. Nah, coba Kiran. Perannya dasar all cukup peran. Loh, 5 ya? Sorry, bobotnya tadi berapa ini? 3 loh. 3. Bobotnya 2,3. Apa kalau melihat di bobotmu?
Bawah, bawah, bawah. Iya. Enggak, sebenarnya bobotnya terserah, tapi kita samakan dulu supaya hasilnya sesuai dulu. Nah, coba run ini Pak ya. Play di situ tombol play itu. Nah, klik itu aja. Apa itu? Bawah, bawah. Nah, run object kalau play. Oh, di run, 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 run. Oh, gini. Saya tahu sebabnya. Gini enggak? Lihat, ya. Nero, kamu bikin nama kelasnya apa? Lihat, nama kelas neuronnya. N-nya kecil ya? Nah, terus bawah. Bawah. Jangan diubah dulu, jangan diubah. Di sini ada nama neuron. Di sini ada variabel neuron. Oh iya, Jadi variabel neuron ini dia di replay. Di assign dengan value baru. Terus ketika di run ulang, sel jangan dulu. Jangan dulu biarkan. Nah, jadi ketika selnya di run ulang, neuron yang ini, neuron yang ini, dia menganggap variabel neuron yang sebelumnya. Paham ya? Ya itu. Nah, supaya membedakan ya harus namanya dibedakan nama kelasnya atau nama variabelnya dibedakan. Coba nama variabel yang lain. N gitu aja. N kecil. Saya kasih tahu, nama variabel itu seakan diawali dengan huruf kecil. Nama kelas diawali huruf depan. Sekarang diubah nama apa kelasmu neuronmu. N-nya besar. N neuron. N besar terus bawah. Yang bawah biarkan neuron tadi tidak apa-apa. Yang neuron kembalikan. Tenang. Diganti neuron aja ya. N-nya neuron sama kayak sebelumnya. Neuron. Nah, sama dengan yang kelasnya neuron N-nya besar nama kelasnya. Nah, sekarang di run all. Di run all dulu. Nah, kelar 6 ya. Sekarang run ini toh. Run di sini. Harusnya tidak error. Nah, ya kan? Tahu bedanya ya. Yang lain silakan kalau ada masih error, terima kasih Nero. Oke, yang lain mau share screen, silakan kalau ada masih trouble kendala. Yono bagaimana? Di share. Nero silakan di stop share-nya biar yang lain bisa. Siapa berikutnya? Oke, silakan share screen. Bisa share screen toh? Yang mau share screen silakan. Siapa? Yono, coba Yono. Bisa cobaan. Ayo share screen. Ayo. Belum join Zoom mau apa ini? Oh ada itu. Zoom. Ayo coba. Yono. Oke. Sebentar, Yono. Kok ngoding di situ ya? Yo, mantap. Ya wes. Nggak apa. Ya, lanjutkan. Oh, belum dimulai, belum sampai error. Ya wes. Yang ada trouble silakan. Siapa lagi? Munjilin. Ya, silakan munjilin. Munjilin? Mana munjilin? Lama munjilin ya. Cepetlah. Oke. Apa itu? Full. Nah, neuron takes no argument. Coba. Ada yang tahu artinya ini apa? Yang lain? Nero ada tahu sebabnya errornya ini nggak Nero? Errornya apa?
neuron takes no argument. Nah, itu artinya kelas yang dibikin oleh munjilin neuronnya itu tanpa parameter. Nah, ketika diakses di situ, dia dikasih parameter kan? Coba sekarang dilihat deklarasi kelasmu, munjilin scroll atas. Itu bukan int, init, init, init. Nah, coba diran semua diran lagi. Dari itu. Loh, bisa toh? Bukan int ya, init, init. Init itu, oke coba perhatikan ya. Init itu kalau di Python itu semacam konstruktor. Kalau di Java itu ya public nama kelas itu loh. Ya, kalau di Python tuh panggil def underscore 2 kali init underscore terus kurung. Itu konstruktornya seperti itu ya. Oke, silakan yang lain. Mas, oke, silakan saya skip. Oke, Munjilin, terima kasih. Berikutnya siapa? Stop share Munjilin. Stop share, stop share. Sudah. Munjilin, layarmu di stop. Oke, berikutnya siapa? Raffi. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, lihat, coba dari bobotnya udah benar ya itu ya. Bobot 2, 3, inputnya 1, 1. Nah, coba di hitungan feed forwardmu. Ada yang kurang pas nggak? Yang mana? Nah, oh ya, yang ini ya, ditambah ini harusnya. Bukan dikali. Ini loh. X1 kalau W1 tambah X2 tambah Iya, ditambah. Ya, coba di run dari awal. Run enggak. Oh iya. Ya, wes ya. Oke, ada yang lain silakan. Yusuf, udah Yusuf? Belum bisa. Oke. Silakan share screen. Oke, yang sudah bisa ajari temannya sebelahnya ya, yang oke, neuron teks neo argumen ini sama dengan punyanya Munjilin tadi ini mirip. Atas coba deklarasi init. Nah, underscore kurang 1 itu yang kanan. Initnya underscore init underscore 2 kali. Di fungsi initmu di kelas neuron. Nah, kurang 1. 1 lagi. Nah, wes coba. Ya nggak apa-apa, penting kan enggak error ya. Bobotnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi coba kita samakan. Bobotnya diganti. Bobotnya yang W1 diisi 2, W2-nya diisi 3. Itu W1-nya ya 2, W2-nya 3. Nah, coba diran. Jangan dari situ. Oh ya wes, nggak apa-apa wes. Ya, lihat. Nah, oke ya, 6 ya. Sudah kan. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Ronero, ajaran belakang mulut, minta tolong tuh. Satu deret ini masih berkutat dengan. Raffi sudah. Minta tolong bantu yang lain ya. Daripada saya harus masuk ke pojokan sana. Coba yang masih ada trouble, masih bingung, silakan dibantu kawan-kawannya. Nah, gini ya. Kita simulasikan dulu yang ini ya. Oke. Aman, Omi?
Apa nih? Aman? Bisa ya? Bisa. Apa dia menurut ya? Apa? Khawatir masih apa? Yang dia ketuanya. Oke, udah bisa? Yang ini teman? Aman. Ini dia apa? Ya. Nanti aku identitasnya ya, ini bukan bahasanya, bukan identitasnya. Harus masuk ke dalam spasi. Kalau pakai tab, kalau pakai spasi pasti. Nanti konsisten. Terus, oke lanjutkan ya. Oke lanjutkan ya. Oke, ini tadi baru kita ngitung feedbacknya sampai keluar 6 ya. Nah ingat, yang outputnya neuron itu bukan nilai 6 ini yang kita harapkan, tapi adalah ada fungsi apa kemarin? Sigmoidnya, ada fungsi aktivasinya. Nah, bagaimana bentuknya fungsi sigmoid? Sigmoid, di sigmoid ya. Sigmoid. Nah, kayak gini ya, fungsi aktivasi sigmoidnya. Cara buatnya bagaimana? Sigmoidnya. Nah, kita tambahkan kode di atasnya sini ya. Def sigmoid X. Nah, tak gedenya ya. Ini ya. Sigmoid bentuknya gimana itu? 1/1 plus E pangkat minus X ya. Oke. Kasih return aja wes. Return 1 di per ada kurungnya ya. 1 plus E. Nah, E itu di Python kita pakai library-nya NumPy. Pakai ini ya. np.exp kurung minus X seperti ini ya. Berarti kayaknya sendiri itu kayak Iya, XP itu bilangan eksponen, bilangan pangkat, eksponen. Ini ya, kita bikin seperti ini. Sigmoid. Nah, jika sudah, kita modifikasi di feed forward-nya ya. Yang kita aktivasi kan output-nya kan kita aktivasi function-nya ya. Nah, di sini kita kasih return sigmoid. Gini ya. Atau kita variabel baru aja lah. O1 ya. Sigmoid output. Ini ya. Atau Y. Y pred. Ini ya, Y pred. Gini ya. Seperti ini. Kita modifikasi seperti ini. Harusnya keluar berapa ini? Keluar berapa? Kalau sesuai yang di PPT kemarin, harusnya 0,997 ya. Kita coba ya. Bismillah. Ada merah nggak? Oh ya, benar ya. 0,997. Nah, silakan dicoba lagi. Cuma nambah sigmoid ini dan modifikasi outputnya seperti ini. Silakan. Modif dulu. agak kebot Yang mana? itu yang lepre. Ini. Ya udah. Cukup ya? Oke. Masalah. Kelas ini juga. Oh. Loh, dari mana? Macet terate. Kalian ada setia hati tadi. Kalau acara gini sarapannya mundur atau tepat waktu, teman? Sama ya, nggak ngefek ya. Kantor-kantor banyak yang sepi nih, pada bolos dosen-dosen ini. Nakal. Nih, tadi itu.
Ya. Adiknya siapa? Ustadz Eko Widi. Masuk isu dari sana. Atau tanya tua ya? Oke, udah bisa? Udah sesuai keluarnya? Apa dia? Harusnya 0,997 ya? Bisa? Aman? 0,13. Oke, silakan Sergi Raffi. Coba Vi, silakan Vi. Saya suka ini kalau yang ada beda-beda. Kalau terlalu sama mainstream tidak seru itu. Oke, oke, sigmoid. Lihat sigmoidmu, Raffi. Atas 1/1. Min X, bukan min 1. Min X. Nah, run all aja. Terus bawah, scroll bawah, run all, klik. Nah oke ya. Nah, ya. Oke, yang lain silakan kalau ada trouble. Nero bisa aman? Aman ya. Yono masih ongoing. Dari tadi ongoing. Monjilin Ani, bagaimana aman? Aman nih apa maksudnya aman itu? Sudah ada. Sesuai 0 berapa? 0,9. Oke, sudah bisa? Belum? Baru mulai. Ya. Apa itu? Siapa? Aji ya? Panggilnya seperti apa Aji? Aji. Apa itu? Coba yang lain lihat layar depan, layarnya Aji ini. Apa itu? Di mana? Di sigmoid ya. Lagi masih error. Indentasimu coba dilihat di sigmoid functionmu. Sigmoidmu coba atas, scroll atas. Atas lagi. Atas lagi. Nah, itu return-nya itu sudah benar belum itu? Kurang menjorok ya? Ya, kurang menjorok. Ada indentasi. Disurung. Coba run all. Nah. Oke, yang lain silakan. Ada? Yono, aman? Keluar berapa? Oke, terima kasih Haji. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita sudah mencoba feed forward ya untuk satu neuron. Ya. Simpulan sementaranya kan ini, kita sudah mencoba inputan seperti ini ya. Ya, kita mensimulasikan ya. Tadi lihat, kita membuat variabel dengan bentuk vektor. Ya, selama ini kalian kalau di pemrograman yang lain kan bikin variabel kan, yang berupa vektor kan harus bikin array satu dimensi kan. Nah, kalau di Python itu memang tidak dibuat low level pemrograman yang lain. Ya, di sini dibuat lebih high level. High levelnya apa? Saya cuma nulis kayak gini toh. Itu bentuknya seperti vektor. Buktinya apa? Outputnya ini bisa saya taruh menjadi dua variabel. Kalau ditulis di pemrograman yang lain itu tulisannya seperti ini. Sorry, ya gini ya. X1 inputan 0 gini kan? Biasanya harus ngakses elemennya kan X2
inputan 1. Kalau di pemrograman lain kan begini caranya. Tapi kalau di Python juga bisa seperti ini, cuma ya kurang cantik lah ya. Bisa seperti ini. Nah, kalau seperti ini bisa dipastikan outputnya itu multi multi output ya. Inputannya keluarannya berupa dua variabel lebih dari satu, dua tergantung ini ya. Bobot ini bentuknya vektor ya. Inputannya vektor. Nah, kita mensimulasikan ini loh, W ada stripnya, X ada strip. Simulasinya seperti ini bentuknya ya. Nah, bisa nggak kita ubah kalau inputnya ini vektor, outputnya vektor, bisa nggak ini kita ubah ke kalkulasi atau penjumlahan pakai matriks? Bisa nggak? Matriks kan pakai dot product itu loh. Bisa nggak? Nah, coba ya. Output ya, kita ganti di sini ya. Kita bikin variabel baru aja. X sama dengan inputan, W sama dengan bobot. Ini ya. Anggapannya X ini sudah bentuk vektor. W-nya juga bentuk vektor. Kalau saya ngomong vektor berarti value-nya ada banyak loh ya. Ya. Nah, output P kita mengalihkan vektor. NP dot. Vektornya bagaimana? W dot X ya. W dot X plus yes. Gini ya. Kita coba ya, silip ya. Error nggak ya? Penasaran aku. Nah, sama ya. Nah, asik toh? Di Python itu kalau kalian perkalian matriks gimana kan harus lupain dulu kan for setiap elemennya dikalikan seperti itu kan. Kalau di Python nggak perlu, nggak usah mikir gue. Bisa menggunakan dot product. Ingat ya, matriks itu kan ada dot product, ada cross product. Yang kita pakai di sini adalah dot productnya. Di sini, karena simbolnya ini berupa dot, maka dia dot product. Apa dot product? Boleh materi ini kelas semester ini. Yuk. Aku megah ngulanginnya. Ya, kita mensimulasikan benar-benar mengimplementasikan ya hitungan matriks di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa komen yang ini nggak penting ini ya. Kita lebih sederhanakan seperti ini. X-nya itu berupa vektor, W-nya berupa vektor. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, kita mau bikin inputan panjangnya X1, X2, X3, X4, masalah enggak? Enggak masalah. Gampang, yuk. Dinamis. Iya kan? Berapapun inputnya, outputnya gampang. Nah, kita coba. Kita tambahkan ya, panjang inputnya ya. Ini ya, ada 4X ya. Bobotnya juga. Sorry, bobotnya ada 4, weight-nya ada 4 juga ya. Harusnya tidak error ya. Jadi error sih. Apa itu? Too many. Oh, sorry, sorry. Apa itu? Oh ya, belum dirun dari awal. Oke ya, seperti ini. Nah, bisa kan? Panjangnya kita ubah, kita mau bikin 10 8 ini, 8 parameter ya. Kayak gini. Bobotnya kita bikin kayak gini. Bisa? Bisa. Ya. Ini membuktikan X-nya itu tidak hanya apa? Mana tadi? Nah, tidak hanya dua, bisa sampai panjangnya berapapun, weight-nya berapapun, tidak masalah. Ya. Karena sudah kita setting eh, basisnya menjadi vektor ya hitungannya seperti ini ya kita ganti dot pakai dot product seperti ini. Enak ya kalau belajar data science machine learning AI paling enak pakai Python kalau pakai C bunuh diri ya meskipun Python itu dalamnya C ya aslinya C.
Bilang, bagusnya aja kayak gitu ya. Oke, mana tadi? Oke, kita lanjutkan ya. Sek kuat ya. Nanti bukan Hah? yang Ada, ada pertanyaan? Apa, Raffi? yang Ini belum di, oh belum nyoba, oh alah. Ya ya ya, ya wes. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Ada yang masih bingung atau belum bisa membayangkan dot product? Dot product itu perkalian ini ya, skalar ya, elemennya. Setiap elemennya dikalikan. Ya, elemen ya, elemen terhadap elemennya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tidak pertanyaan. Nah, itu tadi ya, neuron. Nah, bagaimana kalau berupa seperti ini ya? Tadi kan kita bikin satu neuron ya. Sekarang ada tambahan berapa? Dua lagi kan? Ada tiga neuron. Bagaimana membuat seperti ini? Ya, kalau layer yang terakhir kemarin di mana ya tadi? Sorry, sorry, sorry. Nah, ini ya. Ini bentuk network yang akan kita buat ya. Ada W1, ada W2 sampai W6, ada bias 1, 2, 3 ya. W1 nyambung kemana, dari mana ke mana, W2 dari mana ke mana ya. Ini yang perlu, nah kita bikin di sini. Kita bikin kode baru aja ya. Kita bikin network. Kita bikin kelas dulu ya. Kelas my network gitu ya. Atau terserah kalian bikinnya apa namanya. Jangan lupa konstruktornya ya, dev init self. Nah, kita bikin self seperti ini. Kita memsimulasikan yang mana ya? Bentar. Aduh. Deng, 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 deng. Nah, kita simulasikan yang ini ya. Ya. Oh, H1 ya. Nah, kita networknya bikin ini. Kita simulasikan ini. Ya, oke. Di dalamnya networknya tadi mana? Untuk isi. Networknya tadi kita simulasikan feed forward dulu ya. Di networknya tadi. Wih, 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 wih. Nah, ini. Oke. Di situ ada bobot ya. Weight 1 sampai 6 bias juga ya. Nah, kita bikin networknya dulu. Weight-nya satu-satu ya. Weight-nya contohnya berapa itu weight-nya? Yang di PPT sama tak? Oh iya, sama ya. Oh, sorry. Dua yang weight-nya yang pertama 23, weight-nya X ya. 23, 23. Oke. Oh ya, weight-nya W1 terus H2. Oh ya. H1-nya di sini eh, sebenarnya saya simulasikan itu ibaratnya neuron yang barusan kita bikin ya. Neuron kita bikin itu adalah H1 ya. Di sini saya buat sama dengan karena memang ya value-nya sama sih. Ya, kita lihat kembali lagi ke sini atau oke, kita bikin W-nya dulu ya. W-nya 2 self
W2, 3 gini ya. Kita bikin aja W3. W3-nya sama deh. W3 kemana? W3 sama ya. W1, W2, oke. Self W4, 3. Self W5-nya tadi berapa? W5, sorry. W5, 1, 2. Oke. 1, W6, 2. Biasnya berapa biasnya tadi? Bias. Sorry, kita bikin X1, X2. Ya, X2 seperti ini. Oke, kita lihat hitungan. Oke, enggak usah, wes. Ingat ya, neuron yang kita bikin sebelumnya ya, H1 kan neuronnya itu ya. Kita bisa pakai nggak neuron yang kelas sebelumnya? Iya, ya. Kita bisa pakai nggak sebelumnya ini inputnya? Kita pakai aja neuron ini ya? Atau bikin baru saja? Apa baru? Kita bikin H1 ya. H1 itu kan apa tadi? X1 kali W berapa ini? Aduh, di PPT ku. Nah, ini ya. H1 ini kan dipengaruhi oleh X1, W1, X2 kali W2 ini ya. Ditambah X2 kali, sorry, W1. W1, W2 ditambah dengan bias ya. B1 ini ya. Iya, sorry, belum tak share screen. Nih, W2 di sini ya. Oke, tambah B1. Ini ya. H1 kalau H2. Ya, sigmoidnya seperti ini. Setelah sigmoid kita perlu membuat satu neuron lagi ya, outputnya ya, O1 ya. O1 itu kan dipengaruhi oleh apa? O1 itu dipengaruhi oleh H1, W5, dan H2, W6 ya, dan B3. Kasih sigmoid langsung, H1 dikali dengan W5, ditambah dengan H2, dikali dengan W6, ditambah dengan B3, seperti ini. Kita kasih out return ya. Returnnya output O1. Ya. Seperti ini. Oke, kita print ya. Network JST, jaringan saraf tiruan. Oke. My network ini ya.
Oke. Oke, silakan, silakan. Kalau saya kalau langsung angkat tangan saya screen. Tenang dulu sih, biar sering saya tak provokan. Oke, ada yang mau share? Hasilnya 098. 98 tok atau satu? 98. Iya, benar. Hasilnya itu. Ini hasilnya. Ada yang bermasalah? Error atau apa? Nero, aman? Roh? Belum selesai. Yusuf? Belum selesai. Raffi sudah? Oke, yang mau share sih? Hah? Nggak bisa? Berapa? Oke. Yang lain aman ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ya, kita sudah dapatkan output feed forward. Terus berikutnya apa? Ya, berikutnya apa? Nah, ya, di sini kita punya, kemarin punya dataset ini ya. Tinggi, berat, gender, dan seterusnya. Nah, kita buat dulu ini ya. Selanjutnya kan ada proses namanya menghitung, proses namanya backpropagation ya. Backpro kita ingin mengupdate nilai
W-nya. Ya, W-nya. Update apapun. Ya, di sini kita buat dulu contoh data di sini ya. Data di. Oh iya, ya, datanya ini ya. Nah, datanya ini nanti kita transformasikan ke bentuk apa itu? Ke pakai apa kemarin? Scaling ya, min max ya, min max. Kita hitung di sini ya. Di sini kita bikin baru aja di sini ya. Data ya. Data kita pakai array gini ya, np array thread array lagi, jangan lupa array ya. Array itu ada isinya apa? Tinggi yang kita pakai ini ya. Tinggi, berat dan gender. Nama nggak perlu. Nggak perlu. Tingginya berapa itu? 170, beratnya 80, jenis kelaminnya M. Nah, kita sepakati untuk jenis kelamin ini kita ubah menjadi angka apa? Male 1, female 0, gitu ya? Ya, oke. Male 1 ya, ini ya. Nah, kita bikin berikutnya Yanto 172,81, dia male ya? Male. Terus siapa nih? Susi 160, dia 64, bobotnya 64, Susi female. Oke, berikutnya Siti 155, 59, female. Terus Agus 167, 74. Kan sudah punya PPT ini belum? Belum ya? Saya tak kita dia. GitHub. Nah, data akhirnya di GitHub ya. Sorry, di Classroom kok di GitHub. Di situ kalian buka minggu ke-6, week 6 itu ada PPT sama lecture note minggu kemarin. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Siapa yang dari 167 siapa? Agus, dia male. Kurang 1, Asih 156, 57, female. Oke, kita punya ya. Datanya seperti ini. Kita lihat ya bentuknya. Print, penting ya. Kita mengamati bentuk data ya. Caranya begini, salah bentuknya adalah bentuknya ini berupa matriks berapa dimensi sih? Kita lihat. Print data shape 6,3. Ada yang tahu maksudnya ini? 6 itu apa? 6 itu barisnya. Ini barisnya 6 itu ini. 3 itu apa? Kolomnya. Ya. Oke. Sesuai ekspektasi ya. Bentuknya 6,3. Ya. Ingat, di sini ada proses scaling min max ya. Ya. Min max. Kita bikin satu fungsi di sini. Def scaling gitu ya. X. Min max. Bagaimana min max ngitungnya kemarin? Ada masih ingat? Return X minus nilai minimumnya kan? Masuk lali. Jangan lupa, jangan sampai lupa. NP nilai maksimumnya dari X dikurangi dengan nilai minimum dari X. Itu ya. Sekarang kita ubah, transformasikan data ini ya. Datanya. Kita print dulu, kita run scalingnya aman, kita print. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, bagaimana kita ingin mengupdate setiap data ini? Ya kan? Kita ingin mengupdate data yang kolom pertama dan kedua kan? Caranya bagaimana? Ngupdate satu-satu, diisi ulang. Ada cara yang cepat ya gini. Kita ubah data ke 0, kita isi dengan scaling ya. Scaling untuk data
Wih, nol. Gini, kita lihat, kita bandingkan print sebelum dan sesudahnya. Ini ya, before. Before sama afternya. Ini ya, jerat. Oh, Afan. Tipenya kita ubah di type float. Nah, gini ya. Kelihatan enggak? Jangan bingung ya bentuknya seperti ini ya. Angka 8, bla 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 pangkat min 1. Pangkat itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Angka 0,1 atau 0,01 disajikan dalam bentuk data seperti ini bagaimana? Ini sebenarnya 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi kalau bisa 8 berapa? 8 kali 8,9 kali pangkat pangkat min 1 ya. Jadi sama dengan 0,8. Maksudnya seperti itu. Ya. Kelihatannya kok aneh-aneh apa plus terusnya ya. Kita lihat seperti itu. Itu ini baru yang kolom tingginya. Nah, sekarang yang bobotnya. Weightnya. Data ke satu, kolom ke satu kita ubah kolom seperti ini. Nah, jadi ya. Ya. Yang ini tingginya setelah di scaling, ini bobotnya setelah di scaling. Harusnya sama ya dengan yang di ini ya. Loh, sama kan? Ini 0,88, di sini juga 0,88. Di sini 0,958, di sini 0,96. Tidak masalah pembulatan. Ya, sama ya. Oke. Kalian buat dulu ini datanya. Ini ya. Ini datanya kalian taruh di bawah kelasnya network tadi tidak apa-apa. Oke, dibikin dulu. Untuk data jenis kelamin perlu di scaling enggak? Tidak perlu ya, dan tidak boleh. Ya karena sudah jadi jenis kelamin nanti di scaling. Jadinya dia ini continuous nih datanya. Jenis kelaminnya enggak jelas ya. Tidak diskrit, tidak binary. Oke. Hmm. Oke. Oke, ada yang bermasalah? Aman? Gampang ya? Oke, di sini sampai saya jelaskan ya. Di sini kan ada tanda petik, petik, ya, titik 2 ya. Titik 2,0. Itu maksudnya apa? Ingat bentuk bentuk
data kita tadi kan 6,3 ya bentuknya. 6 baris, 3 kolom. Makna ini ya titik dua itu artinya semua mengakses semua baris ya. Semua di dimensi itu diakses semua. Koma nol berarti kolom ke nol. Intinya saya membaca data yang ada di kolom ke nol ini. Kalau yang data ini ya, nol ini, itu artinya dia hanya mengakses ini loh. Ya, dia hanya mengakses satu kolom itu. Oke, ya. Hanya mengakses satu kolom. Terus yang satu ya, bawahnya ini, nah, dia hanya mengakses yang ini toh. Ya, sepanjang baris. Karena di situ ada tanda T2 seperti ini. Enak ya di Python ya. Kalau di yang lain harus looping ya, for gitu ya. Di sini cukup dengan seperti ini. Oke, saya ada pertanyaan. Di fungsi scaling ini, kalau datanya dimasukkan dengan bentuk data skalar, error atau tidak? Scaling ini, data skalar. Data skalar kan berarti hanya satu nilai tunggal ya. Error atau enggak? Bermasalah enggak? Secara matematis bermasalah tidak? Bermasalah. Karena apa? Scaling ya. Penskalaan berarti kan harus ada pembandingnya. Kalau dia berdiri sendiri, mau diskalakan dengan apa? Iya kan? Nah itu. Maka dan datanya berupa vektor. Ya, berupa vektor. Untuk penskalaan. Oke, aman? Tidak ada yang error, Probo? Yang lain? Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita sudah membuat data. Selanjutnya apa ini? Networknya ya, loss functionnya. Nah, loss functionnya apa ini? MSE ya. MSE-nya itu adalah super N dikuadratkan. Men. Nah, min ya, ingat ya, MSE itu M-nya apa? Mean. Ya, mean, menghitung rata-rata. Nah, kita buat suatu fungsi di sini ya. Oke, kita hilangkan saja komen. Slide. Tambahkan ya, fungsi def MSE loss gini ya. MSE loss itu butuhkan nilai YT sama YP ya. Y true, koma Y pred. Ini ya. Nah, kita return, kita pakai main bisa sih. Sorry. Ya. Y true dikurangi Y pred. Terus ingat ya di Python kalau di pemrograman kan bikin pangkat itu kan pakai capil apa capil yang ini loh tanda panah ke atas gitu ya. Tapi kalau di Python nah, pakai bintang 2 ya. Kita kasih mean gini ya. Guys. Ini fungsinya sama. Loss, MSE loss-nya. Ya. Nah, kita coba dulu MSE loss ya. Loss, MSE loss. Kita hitung solusinya 0,9. Kita lihat MSE-nya berapa? Loss-nya berapa? Oh, iya. Float. Oh, alah. Ya, sorry. Oh, gini, perfect cell array. Oke, 1,
Satu. Nah, oke. Ya, ini ya. Kita mencoba nilai loss ya. Tadi saya mencoba skalar, tidak bisa, saya lupa. Dia harus berupa vektor karena ada fungsi min. Ya, kita hitung MSE loss. Nah, loss ini maksudnya begini. Saya ingin menghitung nilai selisih errornya antara ini satu terhadap nilai dengan 0,7. Saya membandingkan dua value ini. Saya hitung selisihnya. Dikuadratkan jadilah ini nilainya. Mean square loss-nya seperti itu. Nggak apa, kita di sini hanya mensimulasikan saja. Nggak usah diikuti tadi, hanya membuktikan bahwa MSN-nya itu berjalan. Ya. Sekarang kita bikin, nah, waktunya menghitung nilai W, B, dan seterusnya ya. Nah, di sini agak berat ini di sini ya. Nah, kita ingin melakukan update terhadap 9 parameter. Di sini nanti saya contohkan satu function saja, satu parameter saja. Sisanya dikerjakan sendiri ya. Ya, ingat fungsinya ini ya. YP-nya ini ya. YP. Nah, seterusnya ya. Kan sudah pegang kan TPT-nya ya. Masih ingat eh, gradient descent untuk linear regression materi beberapa minggu sebelumnya ya. Kita perlu memodifikasi ya. Satu bahasa sih ini ya. Kita bikin epoch. Ingat ya epoch itu apa kemarin? Perulangannya kan. Epoch learning rate 1,1 seperti ini ya. 0,01. Nah, kita looping for epoch in range epoch ya for x y ya. Sorry, kita bikin variabel dulu x-nya ya. X itu adalah apa tadi? Data inputnya mana? Data input. Sorry. Oke, data ya. Data ke kita pisahkan saja lah ini. Sorry, kita pisahkan aja ini. Labelnya kita pisahkan ya. Kita bikin label sendiri ya. Labels np.array. Wait. Labelnya apa ya? Labelnya tadi. Satu nol ya. Satu nol nol satu nol nol ini ya. Labels. Oke, labels x-nya data, y-nya labels. Ya gini ya. For in zip x, y. Ini ya. Nah, kita print. Sorry, kita lihat dulu. Bahasa sih, langsung dilanjut. Ingat kita menghitung nilai W-nya, mana W loss. Nah, ini. Ya, Y predicted itu kan nilai ini ya, outputnya ya, diaktifasi dari ini W5H1 dan seterusnya ya. Kita hitung dulu feed forward ke depannya ya. Feed forwardnya H1-nya sigmoid apa? X1. X1-nya ini alah X1, X2 kan ya. Ini dari X, Y. Red sama dengan Y. W-nya, with my network-nya, sorry, W-nya mana? W-nya ini ya.
network, my network, C. Oke, maaf. Kita taruh di dalam sini. Kita bikin satu fungsi baru ya. Kita modifikasi lah fungsinya. Nanti gini, train. Kita bikin, kita modifikasi di sini ada epoch ya. Epoch, ada learning rate. Sini self, epoch, epoch, rate, learning rate. Sini kita ubah, kita looping train. Kita lakukan training data ya. Self, nah kita di learning rate-nya ya. Oke. X1 inputkan sama levels. Inputkan ini levels. Ini oke. Nah kita print seperti ini, return kita kosongkan dulu ya returnnya. Sigmoid H1 tadi, wah oke. H1 self benar enggak? Benar ya? Oh, ini sudah sigmoid. Nah, kita print saja nilai O1-nya ya, grup setiap kali kan ya. Oke, print ya tadi mana? Train X my network ada epoch ya. Epoch learning rate. Oke, cst.train. Trainnya adalah inputnya label karo data karo labels. Bismillah, ketika error. Jerat. Lagi, too many value to unpack. Inputan Windows B3 is not defined. Oh, nah ini ya perubahan nilai outputnya ya ketika training ya. Ini kan kita lakukan proses feed forward ini, kita back pro ya, feed forward dengan data yang data jenis kelamin tadi ya. Outputnya seperti ini. Itu feed forwardnya tok ya. Nah sekarang kita ngitung back pro-nya ya. Kita update nilai W-nya, W-nya. Kita print nilai W-nya ya, self W. Kalau W1W-nya kan tidak akan berubah ya. Tadi kan run. Nah, W-nya kan nilainya 2 terus ya. Karena sesuai nilai inisialisasi awal ya. Oke, kita hitung W update-nya. Cara update-nya gimana? Bentuknya. Nah, eh, aturan berantem ini ya, L itu ya. L-nya toh. Tapi kalau Pak turunan dari L, turunan dari W, W, turunan dari L. L-nya mana L-nya? L-nya itu loss ya. Oke. DL. Oke, kita perlu bikin fungsi turunan dari sigmoid ya. Sigmoid, fungsi turunan sigmoid, def, turunan sigmoid, X. Turunan sigmoid adalah kemarin fungsi sigmoid ya. Sigmoid, X dikali dengan 1 minus sigmoid. Ya, turunan yang kemarin. Semoga masih ingat ya kalian.
Kan ya. Oke. Tahap pertama adalah kita menghitung nilai ini kan, turunan fungsi pertama DL ini ya. Turunan L terhadap apa? Terhadap W ya. Di mana nilai L diturunkan terhadap YP dikali dengan YP terhadap DW. DW1 ya, DL. L-nya itu fungsi loss MSE-nya ya kan. L loss function ya. Kita perlu turunannya ya, turunan dari DL ya terhadap Y pret ya. Apa? Kemarin min 2 Y true Y pret. Y pretnya Y pret. Y predicted sama dengan O1 gini ya. Ya kan? Iya caranya. Ada yang tahu matikan autocomplete-nya kagel nggak? Sedih ya, kalau kita kayak gini keluar autocomplete-nya itu loh, mengganggu ya. Tuh. Oke, sorry, dikali ya. Oke, kita coba turun kemudian turun B1 YP terhadap YP predikte terhadap W1 berarti YP terhadap W1 turunan fungsi YP ya D YP yang ini ya terhadap H1 D H1. Bagaimana ngitung kemarin? Ini ya DWP terhadap H1 ini ya W5 dikali dengan turunan fungsi sigmoid ya. F aksen itu F-nya itu fungsi sigmoid, karena ada aksen maka dia turunan dari sigmoid. Kita panggil fungsi turunan sigmoidnya ini dikali turunan sigmoid dengan nilai H1 ya kan? Sorry, W5 ya. Oh ini O1 ya ini ya. W5 H1 W6 H2 B3 O ya. Ini kan? Sorry, ini. Beda nanti. Ini ya. Oh. Ini kita enggak kalkulasinya double. Ini makan kan. Kita ganti rename saja. Activated kita ganti A1 sama dengan sigmoid H1. Yang ini W. Activated H2 sama dengan sigmoid H2. Oke. Ypres sama dengan sigmoid O1. Ini ya. Nah, ini fungsi sigmoid dari O1. Nah, gini turunannya. Karena bentuknya ini kan, turunan dari fungsi outputnya. Ya, kita sudah ini DYP, sekarang DH terhadap W1. DH1 terhadap W1. Di. Nah, lagi ya. H1 terhadap W1 adalah X1 ya. X1 kan X1 dikali dengan turunan fungsi sigmoid ya. Turunan sigmoid. Aduh. W1, X1, W2, X2, B1 ini apa? H1 kan? Ini ya. Kita sudah punya YP, H1, W1, L pret. Sorry, kasih YP. Ya kan? Kok YP? Nah gini ya. Turunan berantainya kan ya. Turunan fungsi loss-nya terhadap W1 sama dengan DL per DYP. Ya. DL per DYP dikali dengan DYP per DH1. Ini kan? Terus DH1 terhadap W1. Nah, kita sudah punya ini DL terhadap DW1. Terus berikutnya apa? Gradien desain. Masih ingat? Tak buka nih GitHub-ku.
Yang regresi itu yang mana? Tuh. Gradient desain ini ya. Tak buka nih kode PHP-nya yo. Ya wes. Nah, kita mengupdate ini ya. Mana learning rate-nya ya. Di. Nah, gitu ya. Learning rate ini ya. Mengupdate nilai W-nya. Loh, di kodenya. Oh, ini. Ya. Kalau lihat fungsinya apa? Fungsi dari gradient desain ya. W per N sama dengan 2N min 1 dikurangi dengan W belajar W. Ya, kita kan punya ini kan, jadi kan DL di min 1 sama dengan dp per H1 ya kan, di H1 per sorry, di L ya, di L terhadap YP di YP terhadap BH1 BH1 terhadap W1. Kita sampai ini seperti ini kita bisa menghitung ini hampir ya. Oke ya, kita update ya. Self W1 gini ya. Self ini kan kita update nilai W-nya sama dengan berapa apa W min 1 atau W sebelumnya ya. W sebelumnya dikurangi dengan learning rate. Sorry, self learning rate dikali grad ya, kita sebut grad W1 gradiennya ya, sama dengan DL YP dikali D YP D H1 dikali dengan D H1 D W1 dikali dengan D gradien dari W1 seperti ini. Kita lihat harusnya nilai W-nya itu semakin berkurang ya, seharusnya logikanya. Kita lihat saja, bismillah, jebret. Error multiply apa ini? Sequence by non-integer of type numpy float. Learning rate apa yang salah? Grade. Ini yang nggak bisa dengan di grade-nya. DL kita ada yang salah kan? Coba itu. Ini udah benar sih. Pas apa tadi? Ini ya. DJP apa yang salah ini? Sigmoid kali sigmoid. Oke. Masuk bisa. Satu ya. P terhadap H1 ini cannot
Kan, oh, hmm, oh, kita C. BH1. Oke, kita print satu-satu ya. BLIP. Lihat, keluar. Loh, kosong. Jitrunya mah, jitru. Predicted. Oh, oke, sudah benar sih. Oh, ini loh tandanya. Ini sih. Oke, udah benar. Oke, self W1. Oke. Nah, nah kita lihat ya perubahannya nilai W1 di sini semakin menurun ya. Seret, terus kayak learning rate-nya terlalu kecil. Perubahannya sangat kecil ya. Kita ubah learning rate-nya. Learning rate-nya kita ganti 0,1 saja ya. Jret. Sini ya, berubah seru. Nah, semakin menurun ya, berkurang ya. Nah, oke, itu untuk W1 ya. Kalau sudah menurun berarti memang ada ini perubahan ya. Itu. Oke, sudah jam 10 ada pertanyaan. Nggak apa-apa, nanti saya share. Intinya kita membuktikan ya, matematika itu berguna. Turunan itu berguna. Ya, sengaja saya mengenalkan library. Ada saya library itu machine learning yang sangat mudah, namanya scikit-learn ya. Scikit-learn sama kalau yang keren-keren ya TensorFlow, PyTorch gitu ya. Saya tidak mengenalkan itu dulu. Kita belajar dari yang dasar dulu, dari dasar dulu. Supaya kan nanti bisa bersyukur. Oh ternyata ada dengan ya. Itu kan susah dulu baru bisa bersyukur ini ya. Ya, kita lihat berguna ya. Pelajaran apa? Kalkulus, turunan parsial, aturan berantai berguna untuk memprediksi jenis kelamin bisa. Ini baru W1 ya. Ada 8 parameter yang belum selesai ya. Kerjakan ya. Iya, ini Jupyter Notebook-nya saya download ya. Silakan dilakukan. Saya upload di sini. Create material. Jupyter Notebook Neural Network. Guys, atau upload. Silakan dibuka. Kalian langsung import di Kaggle juga bisa. Jebret. Nah, jadi oke, oh jadi draft ya. Keren. Upload, Re.
Oke, zoomnya saya stop ya.